Udah lama orang lain banyak yang ngomongin soal kejahatan dia, soal keburukan dia. Ternyata setelah kalian berteman dengan dia, atau teman-teman kenal dekat sama dia, setelah kalian kenali secara personal, ternyata kalian gagal paham dan lu bilang begini, aduh salah ternyata ya. Selama ini gue pikir, selama ini kata orang-orang, orang ini tuh jahat. Ternyata setelah gue kenalin, orangnya baik banget. Ada yang pernah ngalamin? Gagal paham. Nah, saya berdoa teman-teman, bahwa kita semua tidak gagal paham tentang siapa itu Yesus sesungguhnya. Satu hari, Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, dan dia berdoa supaya jemaat di Efesus itu tidak gagal paham. Dia berdoa supaya jemaat di Efesus itu nggak salah paham tentang siapa Tuhan itu sebenarnya. Ayatnya di mana? Saya ajak kita semua di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus bilang begini, aku sungguh mengucap syukur ya tentang imanmu, tentang kamu tuh rajin sekarang ke gereja, bahasa sederhananya gitu. Tentang kamu tuh sekarang udah ikut Tuhan. Aku tuh bangga, aku tuh senang dengar berita tersebut. Bahkan dibilang, aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi waktu itu kondisinya orang-orang di Efesus udah rajin ke gereja, udah ikut Tuhan, udah ikut CF mungkin. Tapi waktu itu Paulus berdoa, dia bilang begini, aku berdoa untuk kamu supaya Tuhan memberikan kamu roh hikmat dan wahyu, supaya kamu bisa mengenal dia dengan benar. Rupanya di antara semua jemaat Efesus yang mereka sudah rajin ke gereja, mereka sudah mungkin ikut CF, hari ini mungkin mereka sudah ikut menara doa, tapi hari itu Paulus bilang begini, aku berdoa supaya Tuhan kasih kamu roh hikmat dan wahyu, supaya kamu tidak gagal paham, supaya kamu mengenal dia dengan benar. Nah, itu sebabnya saya mau mengajak hari ini, saya berdoa juga saat ini kepada teman-teman yang ada di sini, kepada teman-teman yang ada di rumah, bahwa supaya kita semua diberikan roh hikmat dan wahyu kepada Tuhan, kepada kita dari Tuhan, supaya kita semua mengenal Tuhan dengan benar, supaya kita tidak gagal paham. Amin. Supaya kita nggak salah paham, supaya kita benar-benar mengenal Tuhan siapa Dia. Ada beberapa orang yang mungkin punya pemahaman Tuhan itu juru selamat, tukang nyelamatin dia. Ada orang-orang yang berpikir Tuhan itu pemberi mukjizat. Setiap kali ada masalah saya datang kepada Tuhan untuk meminta mukjizat. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa Tuhan itu penyembuhnya dia. Dia kenal Yesus itu sebagai penyembuh. Kalau sakit ya datang sama Yesus, nanti Tuhan kasih kesembuhan. Ada macam-macam orang punya pemikiran bahwa siapa itu Yesus sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita semua hari ini, siang hari ini tidak gagal paham untuk mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Amin. Itu sebabnya ada firman Tuhan, satu kali Yesus bilang bahwa kamu, ada seorang yang datang kepada Tuhan dan bilang, aku udah mengusir setan demi namamu. Aku telah melakukan banyak mukjizat. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini,
siapakah engkau? Hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Wow, ngeri. Ya, kita udah ke gereja, tapi di terakhir Tuhan bilang, sorry aku nggak kenal kamu, silakan ke pintu yang sini. Ngeri. Itu semua, itu sebabnya saya mau mengajak kita semua, walaupun kita masih muda, ada yang masih SMP, ada yang masih kuliah, ada yang masih baru masuk kerja, ada yang sudah mulai kerja, kita masih muda, belum berkeluarga, ada mungkin yang sudah berkeluarga di sini baru saya sama siapa di sini? Ada Om Jeff, ada Lasmi. Andi udah belum? Nyusul ya, soon ya. Oke. Nah, saya mau kita semua mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Tidak cuma dengar dari apa kata orang, tapi kita benar-benar hidup mengenal akan Tuhan. Nah, sebelum berangkat terlalu jauh, lanjut deh ayat yang ke-18 dulu. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi kemuliaannya yang Tuhan janjikan bagi kita itu sangat-sangat luar biasa bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang percaya sama Dia. Itu sebabnya setiap malam kalau teman-teman berdoa, ada baiknya kalian berdoa gini, Tuhan, berikanlah aku roh hikmat dan wahyu. Jadikan mata hati aku terang. Amin. Supaya aku bisa mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Berdoa tiap malam seperti itu. Karena kita ini sesungguhnya tidak mengerti atau tidak mengenal dengan Tuhan itu dengan benar. Seringkali kita gagal paham sama Tuhan. Oke, saya mau sedikit mengingatkan setiap kita tentang apa yang terjadi di dalam dunia ini. Dari awal penciptaan sampai saat ini. Ya. Yang pertama adalah pada saat manusia jatuh dalam dosa. Ya, pertama manusia diciptakan, oke? Di titik ini manusia diciptakan. Kemudian sampailah di titik berikutnya yaitu manusia jatuh dalam dosa. Manusia diciptakan, MJ, MD, oke? Saya singkat seperti itu. Kemudian yang berikutnya masuk ke dalam masa di mana manusia dipimpin oleh para nabi. Tuhan bicara lewat nabi untuk memimpin manusia. Tuhan bicara sama Abraham, Tuhan bicara sama Ishak, sama Yakub dan sebagainya, sama Musa ya, lewat perantaraan para nabi, ya. Manusia dengan nabi. Kemudian Tuhan memberikan hukum Taurat, manusia dan hukum Taurat. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, ke perjalanan berikutnya yaitu manusia dipimpin oleh raja-raja. Waktu itu manusia minta sama Tuhan, Tuhan berikan kami raja yang bisa memimpin setiap kami, ya, supaya kami ya tidak hidup sembarangan dan sebagainya. Ada yang ngatur. Dari perjalanan di sini sampai di sini, manusia selalu gagal. Manusia diciptakan, kemudian manusia jatuh, dipimpin Tuhan sendiri. Udah dibilangin jangan makan pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Tapi dia masih makan, manusia jatuh. Kemudian manusia dipimpin oleh para nabi. Gagal gak manusia? Gagal, benar? Kemudian manusia dipimpin hukum Taurat. Gagal gak manusia? Gagal lagi. Kemudian manusia dipimpin oleh raja-raja. Gagal gak manusia? Gagal lagi. Kemudian apa yang terjadi? Sampailah akhirnya manusia itu dipimpin oleh Yesus. Yesus turun ke dunia ini. Yesus hadir sebagai juru selamat untuk menggenapi setiap apa yang telah dijanjikan di sini bahwa suatu hari nanti akan lahir juru selamat bagimu yang akan menolong seluruh isi dunia ini. Dan sampai di sini akhirnya Yesus menggenapi apa yang dia lakukan bahwa lewat hidupnya, lewat bilur-bilurnya, lewat darahnya manusia semua diampuni dosanya. Kemudian belum selesai,
Yesus kembali ke surga, kemudian dia utus Roh Kudusnya, manusia dengan Roh Kudus. Ya. Dan jangan lupa bahwa di akhir akan terjadi masa-masa terakhir, yaitu masa-masa dunia ini selesai. Alkitab katakan bahwa akan ada pemisahan antara kambing dengan domba. Bahwa ada pemisahan antara terang dengan gelap. Bahwa pada akhirnya kita semua yang sebelah sini ke neraka, yang sebelah sini ke surga. Enggak. Oh, yang di sini mukanya udah pada tegang, enggak. Maksudnya bukan teman-teman yang di sini, enggak. Oke, ya. Jadi di sini ada pemisahan antara surga dengan neraka. Pada akhirnya kita semua akan diperhadapkan dengan itu. Itu sebabnya diutuslah Roh Kudus di sini. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dibilang begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, dia akan mengajar kita dan mengingatkan kita. Ini yang Yesus janjikan, bahwa dia akan mengutus Roh Kudus untuk mengajar dan mengingatkan. Kapan masa ini? Kapan akhir dari segala sesuatu? Ingat, ini semua perjalanan manusia. Bahwa terakhir nanti akan ada pemisahan. Terakhir nanti akan ada yang namanya hari penghakiman. Bahwa setiap kita akan dipisahkan. Yang satu ke neraka, yang satu ke surga. Siapa yang akan ke surga menurut firman Tuhan? Buka Roma 10 ayat 9 sampai 10 yuk di slide berikutnya, boleh klik ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, perhatikan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kelihatannya ayat ini begitu sederhana, yaitu yang ngomong percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dan percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dia akan diselamatkan. Tapi ntar dulu, konteksnya ayat ini ditulis pada waktu itu adalah pada saat zaman di mana setiap orang yang ikut Yesus itu akan ditangkap, akan disiksa, akan dihukum mati. Jadi setiap orang yang ketahuan ngomong Yesus itu Tuhan dan juru selamat buat hidupnya, dia akan dihukum mati. Dia akan ditangkap. Nah, sebab itu zaman sekarang beda. Kalau teman-teman bilang, aku mau ikut Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat Tuhan, jadikan Tuhan, aku mau jadikan Tuhan itu Tuhan dan juru selamat atas hidupku. Enggak sesederhana itu. Apakah pertanyaannya kita benar-benar mengenal dia sebagai Tuhan atas hidup kita? Apakah kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus? Hidup kita pada waktu Roh Kudus bilang ampuni. Apakah kita benar-benar mau dipimpin sama dia untuk mengampuni orang yang telah melukai hati kita? Yang udah kecewain kita? Perhatikan, tidak sampai di situ. Tuhan itu bukan cuma mau kita mengampuni, tapi dia juga mau kita mengasihi. Amin. Orang yang udah bikin kita kesel, orang yang udah bikin sebel, Tuhan suruh kita kasih, bukan cuma sekedar ngampuni.
Nah, mau nggak hidup kita benar-benar dipimpin sama Roh Kudus? Halo? Mau nggak hari ini ketika kamu dengar firman Tuhan, kamu benar-benar bilang, aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Zaman dulu ikut Tuhan sungguh-sungguh itu taruhannya nyawa. Zaman sekarang, game online aja kita susah ninggalinnya demi ikut Tuhan. Sedih kan? Kapan akhir dari semuanya ini? Kapan hari pengangkatan? Kapan semuanya selesai? Banyak hamba Tuhan sekarang lagi bilang ini COVID ini adalah awal permulaan. Pintunya. Ada beberapa orang yang bilang, dari dulu juga bilangnya begitu. Penyakit sampar di mana-mana. Dari dulu juga ada sakit kayak COVID gini, flu apa namanya dulu? Flu Spanyol ya, yang banyak mati di mana-mana di negara-negara. Nah, ada beberapa hamba Tuhan juga yang menyampaikan beda flu Spanyol dulu sama COVID sekarang. Memang dulu korban jiwanya juga banyak. Tapi yang membedakan sekarang dengan dulu adalah kalau dulu itu tidak ada yang namanya satu instruksi untuk seluruh dunia. Sekarang satu hari di sana WHO umumkan semua pakai masker, seluruh negara pakai masker, benar gak? Satu pemerintahan, satu instruksi, maka seluruh dunia ikutin. Itu ada tanda-tandanya di dalam Alkitab. Nah, saya coba sedikit review teman-teman yang mungkin lupa. Kira-kira tandanya apa sih kalau Tuhan Yesus itu udah mau datang yang kedua kalinya? Yang pertama, Lukas 21 ayat 11 dibilang begini, akan ada gempa besar. Kita semua tahu beberapa tahun belakangan ini ada gempa-gempa besar yang terjadi di berbagai negara. Mulai dari tsunami di Aceh dulu ya, sampai sekarang gempa silih berganti terus-terusan. Kita sudah lihat satu tanda digenapi. Oke? Yang kedua, tanda berikutnya. Kekerasan di luar kontrol. Ayatnya di mana? Matius 24 ayat 37 dibilang gini, seperti pada zaman Nuh, demikian jadinya sebelum kedatangan anak manusia. Nah pertanyaannya bagaimana di zaman Nuh? Nih, ayatnya ada di dalam Kejadian 6 ayat 11 dibilang begini, bumi juga telah rusak di hadapan Allah dan bumi itu penuh dengan kekerasan. Kita lihat sekarang kekerasan di mana-mana, betul? Kekerasan itu begitu mengerikan. Video kita sebentar aja viral. Kita lihat kekerasan di mana-mana. 2 sudah digenapi. Yang ketiga, seks di luar kontrol. Ayatnya di mana? Lukas 17 ayat 28 dan 30. Seperti pada zaman Lot, demikian juga pada hari ketika anak manusia dinyatakan. Nah, bagaimana pertanyaannya di zaman Lot? Ya, di zaman Lot itu di dalam di Yudas pasal yang ke-7 nanti teman-teman baca sendiri. Di sana ngeri banget ya. Kalau teman-teman ingat pada zaman Lot itu bahkan sampai malaikat pun ingin diperkosa. Saking mereka nafsu seksnya begitu luar biasa. Kita tahu sekarang seks di luar kontrol, benar gak? Banyak gay itu kita pikir dulunya, buat saya dulu saya mikir, nggak mungkin lah di Indonesia bisa sebebas itu. Nggak mungkin lah, kayaknya masih lama. Nyatanya sekarang begitu mudah. Homo, lesbi, itu di mana-mana. Kemudian, oke lah itu udah close. Yang keempat, waktu saya nggak banyak soalnya. Yang keempat, krisis lingkungan global. Kita semua tahu, semua krisis di mana-mana mengenai global warming dan sebagainya. Dikatakan bahwa beberapa tahun lagi suhu bumi akan terus memanas dan sebagainya. Yang kelima, peningkatan stres, cemas, dan penyakit jantung. Itu di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Saya nggak akan bahas banyak. Kita tahu semua orang sekarang banyak yang stres karena COVID.
kehilangan pekerjaan, kehilangan macam-macam, ya. Kemudian ayat yang ke-6, Yang ke-6 ciri-cirinya Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, ya intinya pengetahuan meningkat. Saya nggak akan bahas banyak-banyak. Sekarang kita tahu semua luar biasa tentang cryptocurrency. Uang kita mau transfer dari sini ke Amerika nggak perlu waktu lama, zeping sampai di sana. Mau berapa triliun yang bisa ditransfer? Sangat mudah. Kalau dulu mau transfer uang aja susah banget. Teknologi begitu luar biasa sekarang. Kemudian ayat yang ketujuh, ajaran palsu di mana-mana, ya. Kebingungan agama. Sekarang orang tuh nggak begitu peduli dengan agama. Mengerikan sekali. Ya. Kemudian ya itu sebabnya saya bersyukur hari ini teman-teman, kalau saya mengingat akan teman-teman, masih ada orang-orang yang mau datang ke gereja, masih ada orang-orang yang mau beribadah dari rumah, masih peduli sama Tuhan, itu saya mengucap syukur. Tapi saya berdoa supaya teman-teman di masa-masa ini dari kita mengikuti Yesus sampai pada akhir kesudahannya kita tetap setia. Kita bisa menang. Amin. Caranya gimana? Nggak ada cara lain, yaitu kita dipimpin sama Roh Kudus. Amin. Kalau enggak selesai kita, kalau kita nggak mau dipimpin sama Roh Kudus, saya udah lihat kok banyak orang di zaman-zaman pandemi gini, apalagi bukan cuma di gereja kita doang, di seluruh gereja di Indonesia. Saya dengar dari pendeta A, pendeta B cerita, ya orang Kristen udah ikut lama, tiba-tiba aja tinggalin Tuhan. Sedih, ya. Tapi ini yang ada hari ini saya berdoa, teman-teman kita tetap setia mengikuti Tuhan, tetap mau dipimpin sama Roh Kudus. Amin. Yang ke-8, pekabaran Injil global, Matius 28 ayat 14, ya. Kita tahu semua sekarang kalau ngabarin Injil dari Amerika, seluruh dunia bisa lihat lewat mana platformnya? YouTube. Oke. Gereja Elevation Church itu jemaatnya bukan cuman di Amerika doang, tapi seluruh dunia sekarang bisa. Pekabaran Injil bisa sampai ke pelosok-pelosok di Papua, dimanapun mereka bisa mengakses Injil dengan mudah, hanya pencet jari. Semua itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Semua itu sudah digenapi satu persatu. Saya nggak bermaksud nakut-nakutin, cuman beberapa hari ini itu yang menjadi kekhawatiran saya, menjadi pergumulan saya bahwa Tuhan paling enggak orang-orang yang bersentuhan dengan saya, orang-orang yang ada di dekat dengan saya mau ingetin, yuk kita dipimpin sama Roh Kudus. Karena hari-hari ini adalah kasih semakin dingin, orang semakin gak peduli sama orang lain, yang tahu dirinya sendiri. Yang penting gue selamat, yang penting gue hidup baik, yang penting kecukupan gue dan sebagainya. Orang semakin dingin. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir ini? Yang satu, yuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau disuruh ngampunin, udah ngampunin lah. Kalau disuruh Tuhan memberilah, belajar. Kalau Tuhan ingatkan untuk melayani, melayanilah. Kalau Tuhan ingatkan, ampuni papamu di rumah, ampuni mamamu di rumah, ampunilah. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kalau bahkan Alkitab juga katakan yang kedua, menjelang hari-hari terakhir, semakin giatlah kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan ngarep lagi. Kalau saya jujur pribadi, saya udah gak ngarep lagi gedung yang besar, gereja yang besar diisi oleh ribuan jemaat. Saya udah gak ngarep lagi. Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya membangun gereja sel. Supaya komsel-komsel itu benar-benar hidup. Karena suatu hari nanti udah gak ada lagi, nggak tahu, ini nubuatan orang-orang hamba-hamba Tuhan di dunia juga sudah bilang bahwa di hari terakhir nanti yang ada adalah gereja komunitas. Gereja-gereja dalam bentuk komunitas-komunitas. Mungkin sekarang udah nggak di rumah-rumah lagi, mungkin sekarang berbentuk Zoom kecil. Ada Zoom,
Ya, komsel di Zoom. Nah, itu sebabnya jangan alergi sama pertemuan CF melalui online. Hadir, kita harus membiasakan diri. Amin. Amin. Halo yang di rumah, kita harus membiasakan diri hidup dalam komunitas cerita lewat Zoom. Harus membiasakan diri. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Awal kalau saya bilang mah, baru awal. Biasakan diri kita untuk beribadah. Biasakan kita untuk bersekutu dengan saudara seiman. CF, menara doa, itu semua dipersiapkan menjelang hari-hari terakhir. Haleluya. Lanjut, ayat yang tadi sampai 18, yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Perhatikan, Yesus itu penguasa atas segalanya. Jangan takut untuk menghadapi situasi yang sulit. Kalau kita ikut dalam pimpinan Tuhan, tidak ada penguasa yang lebih besar kuasanya daripada dia. Amin. Amin. Asal kita saja dipimpin sama Roh Kudus. Asal kita mau memberikan diri kita dipimpin sama Roh Kudus. Jangan takut. Amin. Ada beberapa hamba Tuhan juga menyampaikan bahwa di hari-hari terakhir nanti akan ada pengangkatan bagi mereka yang sudah menjaga hidupnya dengan kudus tanpa harus melalui penyiksaan. Kalau tadi saya ngobrol sama istri, kalau bisa kita nggak lewatin penyiksaan lah, kita tiba-tiba diangkat aja, celing. Haleluya. Enak. Buat teman-teman yang lahir mungkin di tahun 2000-an, 2008. Siapa yang lahir di tahun 2000-an boleh angkat tangan? 2011 ke atas, 2010 ke atas ada? Ya, mungkin jarang dengar khotbah seperti ini. Jarang tahu. Nah, itu sebabnya mungkin satu hari kita akan perlu bahas lebih banyak soal akhir zaman. Saya bukan pakarnya, tapi ada baiknya kita persiapkan diri. Kapan datangnya saya juga nggak tahu. Seberapa cepat saya juga nggak tahu. Tapi jangan sampai di hari itu kita belum siap. Amin. Datang kepada Tuhan. Hari ini sederhana. Siapa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus? Yang serahin hidupnya sama Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah. Jangan padamkan iman. Jangan kau hanyut dalam dunia tanpa arah. Yang sudah biar berlalu. Hari esok dan sekarang. Ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Amin. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Saya cuma mau bilang sama orang Kristen hari ini ya menyaksikan
di sini maupun di online, atau mungkin nanti ada yang menyaksikan dari YouTube. Kalau kamu masih ikut Tuhan karena ngelihat, wah sekarang udah nggak seru, misalnya gedung gereja udah sepi, nggak kayak dulu rame orang jingkrak-jingkrakan, bener nggak? Sekarang nggak bisa lagi. Mau cari di gereja manapun nggak ada. Sejingkrak-jingkrakan seru, kedebuk. Orang kita aja sekarang harus jaga jarak, bener nggak? Kalau mau cari gereja seru, itu udah nggak ada. Kalau mau cari Yesus masih ada. Ya, masih ada. Dia ada sekarang sampai selama-lamanya. Hari-hari ini orang Kristen begitu diuji. Kamu ikut Yesus, atau sebenarnya selama ini kamu ke gereja cuma cari teman, atau selama ini sebenarnya kamu ke gereja cuma memuaskan telingamu, atau kamu benar-benar mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Jirabaya tahasik katakan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang tak lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang tak lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan
biarkan keyboard saja. Hari ini saya mau mengajak kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Adakah di antara teman-teman hari ini, di waktu-waktu akhir ini, engkau masih menjaga iman? Iman kepada Yesus, menjadikan Yesus Tuhan atas hidup. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau apa? Aku mau ikut. Tuhan mau aku ampuni orang itu. Aku mau Tuhan mengasihi orang itu. Suka-suka Tuhan, Tuhan mau apa dari hidup aku? Aku mau persembahkan kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin hidup. Pimpin aku. Pimpin hidupku. Aku mau berikan hidupku kepadamu. Aku mau dipimpin sampai pada kesudahan. Sampai engkau datang kedua kalinya Tuhan. Sampai akhir daripada segala sesuatu. Kalau ada engkau hari ini, boleh tangan kananmu dia dada. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Nyanyikan dari hatimu. Nyanyikan dari hati. Dengan keyboard saja. Ini aku. Nyanyi dari hatimu. Semuanya Tuhan, semuanya milikmu. Serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi katakan, ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap kami, biar kami nggak gagal paham. Engkau yang ada selama ini di dalam hidup kami. Engkau adalah yang terbaik buat hidup kami. Engkau tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Rancangan-rancangan yang baik Tuhan, yang Kau sediakan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Biar Tuhan
Berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu. Ya. Untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Berikan kami roh hikmat dan wahyu. Supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, jadikan mata hati kami terang. Agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan oleh Engkau bagi kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami gak gagal paham. Kami kenal Engkau dengan benar. Kami dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Engkaulah air hidup kami, Tuhan. Kau yang memberikan kami kehidupan. Kau yang memberikan kami kemenangan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar kami boleh memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau diajar, kami mau diingatkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan hari ini. Berkati teman-teman yang hadir pada hari ini Tuhan. Ya. Kami boleh semakin cinta pada Tuhan. Sebentar kami mau perjamuan kudus. Kami mengingat akan apa yang Kau lakukan di atas kayu salib. Kami mengingat darah-Mu yang tercurah. Kami mengingat mahkota duri yang ditancapkan di atas kepala-Mu. Lambung yang ditikam oleh karena pemberontakan kami. Tubuh-Mu yang dicambuk Tuhan. Paku yang tertancap. Itu semua Engkau lakukan. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kami kemenangan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat roti kita. Tinggi-tinggi di atas kepala kita. Lalu Dia mengambil roti mengucap syukur. Memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama tubuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu. Terima kasih. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan kita di atas kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang mengampuni kami dari segala kesalahan kami. Menyucikan kami dari dosa kami. Membuat kami layak menjadi anak-Mu. Haleluya. Sesungguhnya kami tidak layak Tuhan. Sesungguhnya kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat pengampunan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Hari ini kami mau pulang membawa berkat yang terbaik daripada Yesus Kristus. Pengampunan, kasih, kekuatan daripada Tuhan menyertai kami, menyelesaikan tugas akhir kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Boleh kasih salam namaste kepada samping kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu.